Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Akila. NIM 2110-3013, Prodi Hukum Tata Negara semester 7. Jadi di sini saya membuat video tentang analisis politik yang judulnya yaitu analisis partisipasi politik perempuan di Indonesia. Jadi sejarah partisipasi politik perempuan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang di Indonesia. Jadi yang pertama yaitu era kolonial dan perjuangan perempuan untuk keadilan. Jadi pada masa penjajahan Belanda, perempuan Indonesia tidak memiliki ruang dalam politik formal. Namun meskipun terpinggirkan, perempuan tetap aktif dalam perjuangan untuk kemerdekaan melalui berbagai organisasi sosial dan perjuangan. Salah satu tokoh penting pada masa Belanda adalah Raden Ajeng Kartini. Yaitu Raden Ajeng Kartini inilah yang menginspirasi banyak perempuan untuk memandang pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki posisi sosial mereka. Jadi organisasi perempuan pertama yang terbentuk pada masa itu di Indonesia yaitu Himpunan Perempuan Indonesia atau disingkat dengan PPI. Yang di Indonesia didirikan yaitu pada tahun 1928 oleh Maria Magdalena. Jadi yang kedua yaitu era kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1960-an. Jadi partisipasi politik perempuan mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi meskipun terbatas, Bapak Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia yang memberikan beberapa pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan perempuan di Indonesia mulai mendapatkan tempat dalam perjuangan kemerdekaan di dalam pemerintahan. Jadi seiring berjalannya waktu, organisasi perempuan seperti Gerakan Wanita Indonesia atau disebut sebagai Gerwani atas memperjuangkan peningkatan hak perempuan. Jadi yang ketiga yaitu Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Jadi pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap organisasi sosial politik perempuan, termasuk membuat perempuan pada masa ini melibatkan perempuan pada masa ini. Partisipasi perempuan lebih banyak terbatas pada masa organisasi sosialnya. Jadi di sini yaitu dibuat organisasi yaitu Dewan Perempuan Indonesia atau DPI. Jadi DPI ini didirikan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik, meskipun peran perempuan dalam pemerintahan itu masih terbatas. Jadi yang keempat yaitu era reformasi, yaitu pada tahun 1998. Jadi sejak reformasi, perempuan mulai mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat pada masa pemilih dan pemikiran untuk peran aktif dalam partai politik. Jadi beberapa tokoh perempuan penting dalam politik adalah pada pasca reformasi, antara lain yaitu Megawati Soekarno Putri yang menjadi presiden pertama perempuan di Indonesia pada tahun 2001, dan Sri Mulyani Indrawati yang menduduki berbagai posisi penting di dalam pemerintahan dan internasional. Jadi yang kelima yaitu hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam partisipasi politik ini. Jadi yang pertama yaitu hambatan budaya dan sosial. Yang kedua diskriminasi dalam partai politik. Yang ketiga mediasi dan representasi. Yang keempat yaitu akses terbatas ke sumber daya. Jadi yang keenam yaitu perempuan dan kebijakan publik. Jadi
keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan publik ini menjadi sangat penting, terutama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, kekerasan domestik, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi kesimpulan dari fase-fase ini yaitu kan partisipasi politik perempuan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan sejak masa penjajahan hingga era reformasi. Namun tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik ini sangatlah besar. Mungkin cukup sekianlah video saya tentang analisis politik dalam partisipasi perempuan dalam dunia politik ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.